Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 TKR dan kelas 12 TKR. Semoga dengan hari ini kita belajar cara menyetel katup, sehingga besok ketika kalian berangkat untuk praktek di bengkel, kalian sudah bisa mempraktekkan cara penyetelan katup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menyetel katup. Sebelum ke penyetelan katup, kita akan bahas dulu apa fungsi penyetelan katup. Di sini katup harus di setel karena lama-kelamaan komponen itu semakin aus. Kalau aus berarti tenaga yang dihasilkan pun tidak akan maksimal. Supaya maksimal, maka dilakukanlah penyetelan katup. Nah, di sini penyetelan katup berfungsi untuk mendapatkan ketepatan waktu saat membuka dan menutup katup sehingga diperoleh tenaga yang optimum. Dimana di sini dicari ketika keadaan ini kendaraan baik putaran rendah, putaran sedang maupun putaran tinggi. Kemudian bagaimana agar tenaga motor engine besar? Ini biasanya dilakukan para mekanik biasanya untuk menyetel katup di drag race atau di event road race. Nah, ini dengan cara menyetel katup masuk dan buang agak rapat. Cuman pasti ada konsekuensinya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, saat pengapian dimajukan. Bisa dengan cara memajukan pada magnet kalau di sepeda motor, kalau di mobil bisa dimajukan melalui governor. Efeknya dari kedua ini tadi yaitu mesin pasti lebih panas. Ya, ini adalah wiring atau diagram untuk isap, kompresi, usaha dan buang. Yang pertama yaitu adalah di sini, kita gambar di sini ada dulu. Yang pertama yaitu adalah di sini adalah intake stroke, di mana posisi bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang bakar. Yang kedua yaitu adalah langkah kompresi, ya. Jadi sampai sini adalah kompresi, di mana bahan bakar dan udara tadi dimampatkan sehingga temperaturnya menjadi tinggi. Kemudian di langkah selanjutnya yaitu adalah di langkah combustion atau usaha. Nah, setelah dikompresi, di sini nanti akan dipercikan bunga api. Jadi bahan bakar dan udara yang sudah dimampatkan tadi akan terbakar sehingga menjadi tenaga. Dan di langkah selanjutnya yaitu adalah di langkah stroke, yang mana katup X akan membuka sehingga bahan bakar dan udara yang sudah dibakar tadi akan keluar. Ya, ini adalah salah satu diagram proses kerja motor 4 tak, yang mana wiringnya adalah 1342 untuk fairing ordernya. Bisa dilihat di detail di diagram, yang mana yang pertama yaitu adalah kompresi, usaha, buang, isap. Yang posisi ini berarti adalah
top 1 atau piston berada di posisi TMA di silinder 1, di mana posisi ini katup in dan katup X bebas, maka dapat di setel. Yang kedua, silinder 2 yaitu adalah karena FO nya 1342, maka yang pertama kompresinya adalah di silinder 1. Kemudian selanjutnya yaitu yang piston yang ada kompresinya yaitu adalah di silinder nomor 3. 1, kemudian di 3 ke posisi kompresi. Kemudian selanjutnya yaitu adalah 4, berarti kompresi berada di silinder 4. Selanjutnya 2, berarti kompresi di silinder 2. Ini melanjutkan yang kemarin karena kemarin sudah dibahas tentang cara kerja mesin. Sekarang kita cara untuk melakukan penyetelan. Ketika silinder 1 pada posisi kompresi, maka katup yang dapat disetel yaitu in dan X. Sedangkan pada silinder 3 yaitu adalah katup X. Silinder 2 yaitu adalah in. Bisa dilihat di gambar. Ya, ini adalah cara atau urutan penyetelan yang mana sebelumnya yaitu posisikan puli flywheel sehingga ketemu dengan colokan di blok yang ada angka 0 derajatnya. Setelah itu buka silinder head cover, kemudian perhatikan ya, sini biasanya letak untuk piston nomor 1 yaitu berada di dekat puli. Nah, itu amati pada tabel yang sudah ada tadi dengan cara melihat katup in dan katup X. Nah, cara membedakan katup in dan katup X yaitu bisa kalian lihat dari outputnya atau inputnya. Kalau di katup in biasanya intake manifold itu akan berwarna bersih atau cenderung keabu-abuan. Sedangkan di katup X atau buang, karena tempatnya panas, maka dapat dikatakan berwarna gelap. Knalpot berwarna gelap atau exhaustnya berwarna gelap. Itu kalian turutkan saja untuk yang in yang mana, yang X yang mana. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti bisa terjadi ledakan karena tidak sesuai dengan FO atau fairing order. Kemudian setelah itu persiapkan filler dan obeng. Setel dengan mengendorkan baut pada rocker arm, kemudian masukkan filler yang sudah dipilih
dan sudah sesuai dengan spesifikasi, karena tidak semuanya sama antara mobil satu dengan mobil yang lain. Jadi perhatikan atau lihat buku pedoman reparasi atau manual book, karena setiap kendaraan berbeda-beda. Kemudian ketika kalian melakukan penyetelan katup, itu nanti akan terjadi efek atau akibat. Contoh, ketika celah katup yang kalian setel itu terlalu besar, nanti yang terjadi yaitu adalah suara katup menjadi kasar, atau biasa istilahnya ngelidik ya. Karena itu seperti kalian memukul paku dengan jarak yang jauh, pasti suaranya akan terdengar kasar. Sedangkan kalau terlalu dekat, nanti akan suaranya minim atau cenderung lebih halus. Kalau terlalu jauh, maka katup yang ada di sini bisa saja menjadi bengkong. Putaran mesin pasti akan terlambat karena bahan bakar yang masuk pun juga terlambat. Kemudian apabila celah katup yang ada di sini, yang di sini tadi, ini terlalu rapat, yang terjadi yaitu adalah mesin nanti akan terjadi getar yang berlebihan, karena ada kecenderungan gas buang baru yang masuk, karena posisi katup tertekan oleh rocker arm yang lumayan banyak. Kemudian yang ketiga, akibatnya apabila tidak ada penyetelan katup atau tidak ada celah sama sekali, yang terjadi yaitu adalah kerugian gas baru ketika terjadi overlapping bahan bakar yang masuk terlalu banyak. Kemudian ketika harusnya proses buang, katup X membuka, maka tidak bisa terbuang secara sempurna, dan katup X juga masih posisi membuka, sehingga bisa terjadi gas buang kembali ke intake manifold dan bisa terjadi kebakaran. Itu kerugian dari penyetelan celah katup yang kurang tepat. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.